dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin. Badai sitokin. Badai sitokin. Badai sitokin pada pasien COVID-19. Ramai menjadi perbincangan setelah menyerang Om Deddy sampai kritis dan hampir meninggal. Badai sitokin akan kita bahas lebih lanjut kenapa bisa terjadi sampai ke resep dari Dr. Zaidul Akbar cara untuk mengatasinya. Menurut artikel sehatku.com, badai sitokin terjadi karena reaksi abnormal dalam sistem imun. Sitokin yang berperan sebagai alarm untuk memerintahkan sistem imun melawan penyakit, namun dikarenakan jumlah sitokin yang terlalu banyak membuat sistem imun harus bekerja dan menyebabkan peradangan ekstrem. Nah, resep yang akan saya bagikan hari ini adalah resep untuk autoimun. Autoimun ini adalah kondisi ketika sistem kekebalan dalam tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Om Deddy Corbuzier ataupun masyarakat lainnya mengenai badai sitokin. Insya Allah resep ini akan membantu teman-teman semuanya. Satu lagi, resep autoimun ini diambil dari buku Resep Sehat JSR ala Dr. Zaidul Akbar yang pastinya resep ini berasal dari rempah-rempah alami yang ada di sekitar kita. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Bahan yang digunakan pada resep ini ada 5 cm lengkuas, 5 cm jahe, 5 cm serai, kemudian ada 300 cc air, dan yang terakhir ada madu murni. Pastikan madu yang digunakan adalah madu yang berkualitas ya. Langkah pertama, kita parut semua bahan. Setelah seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan air. Dan kita rebus selama 3 menit. Nah, ini udah 3 menit, selanjutnya kita matikan apinya dan kita tunggu sampai hangat. Setelah hangat, langsung kita saring ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan madu. Lalu aduk hingga merata. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Sebaiknya ramuan ini dikonsumsi selagi hangat dan dikonsumsi 2-3 kali sehari. Oh iya teman-teman, ampas dari ramuan ini jangan dibuang ya, karena ampas dari ramuan ini bisa digunakan untuk olesan pada area yang gatal, alergi, bengkak, iritasi, dan masalah kulit lainnya. Caranya dengan mencampurkan 100 cc minyak zaitun dan didiamkan selama 24 jam. Kita langsung ke resep yang kedua untuk mengobati autoimun, di mana bahan yang digunakan itu sangat simple banget. Cukup menggunakan 1 batang serai dan 600 ml air hangat. Langkah pertama, kita potong daun serainya memanjang seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita seduh dengan air hangat.
Nah, jika sudah seperti ini, sudah bisa langsung dikonsumsi selagi hangat ya. Resep simpel ini memiliki banyak kandungan nutrisi sehingga dapat membantu dalam mengatasi autoimun. Jadi di resep ketiga yang akan saya bagikan ini adalah untuk mengatasi antibodi antisperma ketika imun di dalam tubuh kita menyerang sperma. Langsung saja ke bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada 10 cm nanas dan diiris setebal 2 cm serta disertakan bonggolnya. Selanjutnya 5 cm jahe, 3 cm kunyit, 1 batang serai, dan 1 siung bawang putih tunggal. Kalau bawang putihnya gunakan bawang putih yang tunggal ya teman-teman, tapi di video ini kami menggunakan bawang putih yang biasa. Selanjutnya ada 300 cc air dan 1 sendok makan madu. Pastikan madu yang digunakan adalah madu yang berkualitas. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Kemudian kita blender hingga halus. Kemudian masukkan ke dalam gelas tanpa disaring. Lalu tambahkan 1 sendok makan madu. Dan diaduk hingga merata ya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman. Lebih baik ramuan ini dikonsumsi pada pukul 10 pagi dan 4 sore ketika perut dalam keadaan kosong. Oh ya teman-teman, ramuan ini juga bisa digunakan untuk promil bagi suami yang mengalami antisperma antibody dan diminum dalam waktu 1 bulan. Sekarang kita akan membuat resep keempat untuk meningkatkan imun booster agar tidak terjadi autoimun. Nah, untuk bahan yang digunakan ada 50 gram kunyit, 50 gram lengkuas, 50 gram jahe, 100 gram gula batu, setengah butir jeruk nipis, dan seperempat sendok teh garam non rafinasi. Selanjutnya kita iris tipis dulu kunyit. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Sekarang kita potong jahe, diiris tipis. Kita masukkan lagi ke dalam blender jahe yang sudah diiris tipis. Kemudian lengkuas diiris tipis juga. Nah, langsung kita masukkan ke dalam blender. Jika sudah seperti ini, langsung kita blender hingga halus ya teman-teman. Setelah seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Kita tunggu selama 5 menit agar zat aktifnya larut. Nah, ini sudah 5 menit dan zat aktif yang ada di dalam ramuan ini sudah larut. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan
setengah jeruk nipis. Dan kita masukkan 100 gram gula batu. Kita tunggu sampai gula batu larut, baru bisa dihidangkan. Oh ya teman-teman, untuk takaran air panas di ramuan ini menggunakan 500 ml ya. Nah, kalau gula batunya sudah larut seperti ini, sudah bisa langsung dihidangkan dengan cara disaring terlebih dahulu. Untuk sisa minuman ini bisa langsung disimpan di kulkas. Baiklah teman-teman, itulah video seputar badai sitokin dan resep dari Dr. Zaidul Akbar untuk cara mengatasinya. Jika ada pertanyaan maupun informasi lainnya tentang badai sitokin, bisa langsung komen di kolom komentar. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video lainnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi, bye-bye.